Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, pendidik-pendidik, guru-guru, praktisi pendidikan, ya. Guru-guru digital yang hebat, calon trainer Office 365. Alhamdulillah, ya, pada sore hari ini kita masih semangat, ya, kita masih dapat membersamai pelatihan yang sebagian kita menganggap melelahkan, tapi sebagian juga menganggap menyenangkan, sebagian menganggap juga membingungkan, ya. Tapi semua itu nanti mudah-mudahan dapat seiring berjalannya waktu dapat mengupgrade kompetensi kita dan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita di era digitalisasi 4.0 dan di era disrupsi ini kita bisa tetap survive, ya. Kita bisa menghadapi tantangan zaman dan bisa memberikan layanan terbaik, ya, di era pandemi dan juga pasca pandemi nanti untuk berkolaborasi di dalam teknologi, khususnya pemanfaatan Office 365. Dan bersyukur kita sudah punya akun untuk berkolaborasi sesama kita. Kita membayangkan sekarang Bapak Ibu semua, ya, saya dengan Bapak Ibu yang tidak kenal menjadi dekat, menjadi akrab, bisa berkolaborasi, bisa berbagi file, bisa berbagi gagasan-gagasan, dan semuanya itu ada dalam Microsoft Teams. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mendeploy atau membuat instalasi akun Office 365 di tempat Bapak Ibu bekerja. Di sekolah-sekolah satuan pendidikan Bapak Ibu tempat mengajar nanti diusulkan ke pimpinan, ke kepala sekolah untuk mendeploy lisensi Office 365 secara gratis, sehingga nanti Bapak Ibu operator sekolah dan wakil kurikulum misalnya, atau Bapak Ibu sendiri selaku yang sudah mengalami pelatihan Office 365 menjadi admin sehingga bisa membuat akun untuk semua guru dengan nama SMA Bapak Ibu, bisa membuat akun untuk semua siswa, untuk semua karyawan, ya, bahkan untuk orang tua sekalipun juga bisa dibikinkan, karena akunnya nanti akan tersedia kalau PP Sudirman ini diberikan akun untuk siswa sampai 1 juta akun, untuk guru dan pengajar sampai 500 akun. Itu sekolah kami yang sudah mendeploy. Syaratnya apa, ketentuannya bagaimana, caranya bagaimana, ya. Ikuti tutorial singkat berikut ini, ya. Nanti saya akan putarkan kembali dan kita nikmati bersama, kita perhatikan dengan seksama cara mendeploy, membuat instalasi Office 365 di sekolah masing-masing. Nah, materi sore hari ini, dan nanti setelah diputar tutorialnya nanti ada tanya jawab, itu manfaatnya sangat besar sekali, dan nanti juga praktek baiknya kita bisa berkolaborasi dengan Office Online antar sesama pengguna di satu organisasi itu. Misalnya di SMA Bapak Ibu bisa antara kepala sekolah dengan wakilnya, dengan stafnya, dengan gurunya bisa berkolaborasi baik secara sinkron maupun asinkron, dan Office Online tersedia dengan sangat powerful. Kita bisa edit bersama, kita bisa bekerja bersama tanpa terhalang tempat dan waktu. Nah, siapkan, ya, saya carikan videonya, ya. Ini kalau Ibu mau mencari, ya, saya share dulu. Saya sudah membuat panduan lengkap, ya, Office 365, ya, di channel YouTube Anas Ponijan, ya, sehingga kalau kita, karena deploy ini tidak bisa dipraktekkan secara langsung Ibu, Bapak Ibu, jadi karena kita harus butuh sekolah yang punya
sch.id, harus punya kesediaan, kerelaan, dan dipraktekkan langsung. Nah, praktek langsung nanti bisa berhasil, bisa gagal, bisa aja record Cinem-nya atau websitenya menjadi bermasalah kalau tidak bukan operatornya yang mengoperasikan, ya, nanti menjadi sebuah kendala dan temuan hukum, ya. Sehingga saya putarkan, dan ini sambil di komentari sudah Bapak Ibu, cukup jelas Bapak Ibu. teman-teman pendidik hebat di seluruh Indonesia. Jelas, Pak. Jumpa lagi channel Anas Ponijan. Alhamdulillah. Untuk tutorial Microsoft Teams parts yang ke-6, kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mendeploy atau membangun instalasi Microsoft Teams di satuan pendidikan. Namun perlu saya ingatkan, pastikan sekolah Bapak Ibu memiliki hosting website SCH.id biar dapat mendapatkan layanan secara free atau gratis. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tutorial berikut ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, jika berkenan share dan like untuk channel Anas Ponijan. Pertama, kita buka file dalam dokumen kita, yaitu file deploy yang diberikan saat kita mengikuti TOT. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu unduh di link deskripsi di bawah dalam channel YouTube Anas Ponijan. Kemudian kita klik. Nah, ini kita akan masuk ke portal ini, terus kita tarik ke bawah. Nah, kita klik ini link oranye ini, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dapatkan Office 365 gratis untuk sekolah Anda. Kita mulai secara gratis. Nah, kita daftarkan, kita pilih Indonesia sudah, kemudian nama depan Juang, misalnya admin di TO kita, ya, Juang Harma. Alamat email bisnisnya kita tulis di sini. Alamat emailnya, ya. Boleh ini menggunakan Gmail, boleh menggunakan Outlook, bisa menggunakan email sekolah, ya. Kemudian nomor teleponnya kita pastikan HP kita aktif, karena ini nanti untuk mendapatkan kode verifikasi. Kemudian nama sekolah kita ditulis, nama perusahaan kita copy dari sini, boleh. Kemudian ukuran Swiss organisasi, kita akan mendapatkan akun berapa, ya. Nah, kebetulan kita nih sedang mendeploy untuk sekolah, ya, SMP Islam PB Sudirman Bekasi, ya. 100 orang lebih, ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan nama pengguna, ya, misalnya admin, ya. Admin, kemudian kita ketik lagi SMP Islam PB Sudirman Bekasinya, ya. SMP Islam PB Sudirman, ya. Nggak usah pakai titik nih, langsung nyambung, ya. BKS, nah, ini sebagai nama email kita. Kemudian buat kata sandi, nah, misalnya udah disiapkan tadi kata sandinya, ya, berupa huruf, angka, dan simbol. Oke, kemudian kita klik saya ingin membagikan, ya. Nah, lewat mana? Lewat email atau telepon? Oke, kita klik email dan telepon. Berikutnya buat persetujuan, ya. Nah, kemudian buat ID pengguna, ya. Sebelumnya kita kita save dulu ini, Pak. Kita buat nomor telepon kita ini.
Nomor telepon kita berapa? Nah, kita masukkan di sini. Kemudian kirim saya SMS. Setelah itu masuk ke kode verifikasi di nomor telepon HP kita lihat. Nah, ternyata kode verifikasinya 117373. Nah, kemudian berikutnya simpan info ini untuk memerlukan ya. Nanti kita akan menggunakan ID pengguna admin SMP WB Sudirman Bekasi .onmicrosoft.com. Ini nama dari email admin kita. Nanti sebentar, ini agak lama. Nah, ini Anda sudah siap, kita klik. Oke, selamat datang di Office 365 Education ya. Nah, ini kita klik aja berikutnya. Kemudian menambahkan domain ya. Nah, kita ketik domain website dari sekolah kita. Ini domainnya kebetulan SMPI PB Sudirman BKS SCH.id. Websitenya nih, website dari sekolah kita. Kemudian kita klik gunakan domain ini. Ada stripnya, kita lihat di verifikasi ya. Gunakan domain ini, kita proses. Nah, kemudian kita akan tambahkan catatan TXT ke DNS domain. Kita buka cPanel. Kita buka cPanel. Nah, cPanel ini biasanya yang memiliki adalah admin sekolah ya di pihak TU. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mendeploy harus bekerja sama dengan operator sekolah yang memegang atau memaintain dari websitenya. Nah, ini kita buka cPanelnya. Nah, kita masukkan cPanel, kita masukkan username-nya. Kemudian kita ketik passwordnya. Nah, kemudian dari catatan TXT ini ke cPanel nanti akan kita rekamkan. Kita ke zone editor. Ini bawahnya sudah. Nah, ini bentuk rekamnya. Kita klik manage. Nah, kemudian kita record TXT-nya. Nah, kita kembali ke deploy-nya. Nah, TXT-nya ini bisa kita salin, kita masuk ke cPanel, kita kopikan. Nah, ini SMP IPB Sudirman Bekasi ya. Kita kopikan ke atas. Coba kita lihat. Kemudian TTL-nya kita kopikan 3600. Kemudian TXT-nya ya, kita balik ke cPanel-nya dan TXT ya. Kemudian add record. Oke, sukses. Nah, ini berarti verifikasi domain.
Kemudian setelah TXT nanti kita siapkan rekaman MX. Nah, selanjutnya rekaman MX. Nah, kita nih salin, kita masuk ke cPanel, rekaman MX, add record, MX record. Nah, ini sama SMPI PP Sudirman Bekasi. Kemudian kita lihat tipe MX-nya. Balik ke cPanel. Nah, ini destinasinya, kemudian priority MX prioritinya balik lagi. Nah, prioritasnya 0. Add record. Nah, sukses. Setelah rekaman MX-nya berhasil ya, maka nih kita lanjutkan ke data CNAME. Nah, data CNAME-nya kita copy, masuk ke cPanel lagi. Nah, CNAME-nya kita record CNAME, kemudian ini kita kopikan ya, auto discovernya ke cPanel, kemudian ini 3600 DTL-nya, add record. Nah, sukses. Nah, kemudian kita catatan TXT-nya juga kita salin, kemudian kita ke cPanel kembali, add record, TXT record. Nah, ini nama sekolah lagi, kita copy nama sekolah. Nah, ini WhatsApp sekolah, oke. Kemudian kita salin nilai TXT-nya, copy, kemudian TXT ini kita ganti 3600, add record. Sukses. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini data CNAME dan data TXT MX sudah kita record semua. Nah, tinggal selanjutnya. Nah, ini belum priority. Kita coba edit dulu ya. Destination-nya continue. Oke, sukses. Nah, save record. Sukses. Memproses. Nah, maka masuk kita penyiapan domain selesai. Nah, sehingga kita status domainnya sudah checklist dan sehat. Nah, ini kita masuk ke domain. Nah, dua-duanya sekarang sudah checklist. Kemudian kita lanjutkan ke pembelian lisensi. Nah, ini di Microsoft ini ada tersedia 6 bulan atau 1 tahun. Kalau untuk yang gratis ya, ini bisa kita tetapkan. Ini sekarang tersedia 25. Ini trail errornya. Namun bisa kita lanjutkan ke bantuan. Nah, kemudian kita tuliskan, jelaskan masalah Anda ya. Kita tulis masalah kita ya.
Nah, ini biasanya di gambar yang headset ini. Nih tulis. Nah, bantuan kita misalnya tidak dapat melakukan pembelian Office 365A1. Nah, kita tulis. Kemudian ini bagi kita klik yang gambar headset. Nah, nih kita tulis nih tidak dapat melakukan pembelian Office. Kemudian for faculty. Jelaskan masalah Anda secara detail. Nah, kita tulis misalnya. Nah, kita mengajukan pertanyaan, bagaimana cara agar sekolah kami mendapatkan lisensi Office 365A1 untuk pendidikan. Kemudian konfirmasi nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya kita buat dari Indonesia. Nah, kenapa Indonesia? Karena nanti kalau ini ditulisnya bukan dari Indonesia, nanti yang menelpon orang Amerika gitu. Nah, kalau ini nanti yang menelpon adalah operator Microsoft yang ada di Indonesia. Kemudian pengaturan regional, zonanya kita pilih di Indonesia ya. Nah, Jakarta ya. Zona Jakarta, pilihan bahasa Indonesia. Kemudian hubungi saya. Nah, oke Bapak Ibu, sehingga akan tampil di sini permintaan layanan dibuka ya, agen sedang agen dukungan sedang ditetapkan untuk permintaan Anda. Jadi ini nanti setelah ini kita akan dihubungi secara telepon oleh pihak Microsoft yang ada di Jakarta. Nah, biasanya akan menanyakan dan memastikan bahwa perusahaan kita memang sekolah ya, satuan pendidikan ya, sehingga akan mendapatkan layanan gratis, sehingga nanti kita daftarnya tetap membeli lisensi tapi yang 0 rupiah. Nah, lisensinya nanti kita beli ya, kita pembayarannya ya 0 rupiah. Ini ada di mana? Nah, beli layanan. Ini produk-produknya sebenarnya berbayar, namun untuk sekolah khususnya yang memiliki hosting schh.id bisa melakukan pembelian dengan harga 0 rupiah alias free alias gratis tis. Nah, ini layanan pembeliannya ya. Oke, nanti setelah Bapak Ibu ditelepon, nanti akan beralih. Sementara kita masih 25 pengguna. Nanti kalau sudah ditelepon oleh pihak Microsoft, maka akan disiapkan notifikasi secara gratis atau 0 rupiah. Oke. Nah, kita keluar dulu. Pengguna aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa nih, kita sudah menjadi admin sekolah, sehingga nanti ada fasilitas untuk menambahkan pengguna ya. Tambahkan pengguna, kemudian tambahkan beberapa pengguna, dan baik untuk pelajar maupun untuk pengajar ya. Kita coba nih, kita tambahkan pengguna. Nah, nama depannya misalnya Iwan. Nah, kita tulis Iwan, nama belakangnya Setiawan. Kemudian nanti ini tampilannya otomatis, namanya Iwan Setiawan. Nah, nama penggunanya siapa? Nah, misalnya Iwan. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan sandi, kata sandi secara otomatis. Izinkan membuat kata sandi, kemudian kirim berikutnya. Nah,
pilih kita tetapkan sebagai pengajar, kemudian kita lisensinya ya untuk pengajar. Ini semuanya ada. Nah, kemudian ini bisa ditulis. Kemudian berikutnya. Nah, sekarang berarti sudah selesai, satu akun sudah kita tambahkan. Berikutnya juga misalnya nanti siswa juga bisa ditambahkan. Kemudian guru-guru yang lain semua bisa ditambahkan sampai kalau nanti kita sudah punya lisensi sampai 5.000 pengguna ya. Dan bisa juga sampai 1 juta. Nah, ini adalah layanan dari Microsoft ya. Tim dengan Office 365-nya. Nah, teman-teman, tadi satu pengguna atas nama Iwan Setiawan sudah ditambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan sekaligus, misalnya siswa kita kan ada kelas MIPA 1 30 orang, maka kita bisa impor dari file Excel ya. Kita bisa impor, tambahkan beberapa pengguna, kita klik, kemudian kita unduh file CSV. CSV, nah maka kita ini di sebelah kiri dari downloadnya kita bisa lihat. Nah, ini nanti berapapun siswa kita bisa langsung kita upload ya. Jadi kalau tadi menambahkan satu persatu kan capek dan melelahkan. Nah, ini sekaligus bisa satu kelas kita ambil dengan mengupload di browse. Di sini nanti otomatis nanti ada persetujuan ya, diverifikasi, maka kelas-kelas tersebut bisa diimpor secara langsung. Nah, demikianlah teman-teman hebat seluruh Indonesia tutorial untuk deploy di SMP Islam PB Sudirman Bekasi. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Anas Ponijan. Kita beralih dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran digital dengan Microsoft Teams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian nih Bapak Ibu pesan-pesannya, like, subscribe, dan share. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial. Gimana Bapak Ibu bayangannya? Kira-kira mudah apa mudah gitu? Lumayan Pak, mantap. Ya, Jos Pak. Bisa bertanya? Ya, sebentar dulu. Saya narasikan dulu. Ya. Tadi itu dari awal pas yang video terakhir itu ada yang kepotong nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, cukup utuh ya? Iya, utuh. Ya, utuh. Jadi intinya Bapak kalau mau Bapak Ibu nih semua, pertama sowan ke kepala sekolah sama operator, ceritakan manfaat dari Office-nya. Kemudian nanti karena ini harus operator sekolah dan kepala sekolah harus mengizinkan untuk mengambil GNAME-nya nanti. Itu GNAME itu catatan-catatan, record-record di dalam website sekolah yang semuanya akan kita rekamkan atau kita hubungkan dengan pihak Microsoft gitu. Nah, kalau dengan mengetahui manfaatnya, maka nanti diharapkan itu sekolah mengizinkan dan harusnya mengizinkan karena buat kemudahan sekolah. Kemudian kita mulai kalau di sekolahnya ada seorang IT, kan kalau operator biasanya IT, itu yang namanya TXT, MX, CNAME itu sudah hal-hal biasa, mereka akan paham bagaimana cara memindahkannya, cara merekamnya, cara mengelolanya. Karena mungkin kalau kita bukan berlatar belakang IT agak kerepotan memang. Nah, nanti didamping operatornya diberikan tutorial ini. Kalau tutorial kan gampang, kalau enggak ini bisa diulang lagi. Oh, tadi ngerekamnya nggak jelas, oh diulang lagi, bisa di skip gitu, bisa di skip sambil dipraktekkan, satu buat device buat tutorial, satu langsung buat
prakteknya gitu. Satu disetel, satu buat praktek. Jadi nanti akan sampai pada di telepon tadi, nunggu telepon nanti masuklah akun kita. Nanti juga ada tutorialnya di situ bagaimana kita kalau sudah menjadi admin bisa untuk menggandakan akun-akun yang lain. Kita juga nanti ke siswa memberikan pembelajaran. Kalau siswa diajarin sehari aja udah ngerti semuanya gitu, karena mereka generasi Android gitu, generasi digital. Kalau kita kan imigran, perlu pelatihan, perlu belajar. Kalau siswa begitu beritahu, insya Allah langsung semuanya pada menangkap gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau nanti memang misalnya sekolah belum ini ya disetel ulang praktek baik pemanfaatan Office 65 di PB Sudirman misalnya dari channel Anas Ponijan. Ini juga kan sudah saya sampaikan praktek baiknya tuh dari A sampai Z gitu. Sangat super power sekali gitu. Itu mungkin ya Bapak Ibu, sebelum saya buka pertanyaan ya. Sebelum saya buka pertanyaan, saya ini karena masih share screen, saya demokan dulu bagaimana kita berkolaborasi dengan Office Online biar Bapak Ibu makin tertarik lagi untuk mendeploy gitu. Jadi misalnya ya, nanti pertanyaannya digabungkan aja di akhir sesi gitu. Jadi kalau kita buka ya, jadi kalau ada kendala misalnya share-nya ini nggak kelihatan, kemudian ada kendala tulisannya berantakan, mungkin kendala jaringan atau Bapak Ibu langsung dari browser. Kalau saya ini kan di aplikasi ya, atau langsung di install juga Edge-nya. Nah, ini tadi misalnya saya buka dari ulang. Kalau kita buka browser Edge ya, Microsoft Edge, ini saya keluar dulu biar dari awal ya. Saya buka ya. Maka di sini ada Office Online. Kemudian kita mau misalnya berkolaborasi dalam Excel gitu. Kita mau membuat data bersama. Bagaimana caranya? Nah, kita klik nih, misal boleh Word, misalnya kalau Microsoft Word misalnya, kalau kita kan biasa bagi tugas tuh kepala sekolah nunjuk wakil kurikulumnya, oh kamu buka buat KTSP, kamu yang wakil kurikulum standar proses, standar SKL sama penilaian, yang wakil kesiswaan standar pengelolaan, misalnya wakil sarananya standar sarana, kepala tata usahanya standar pendidik dan tenaga pendidikan sama standar pembiayaan misalnya. Nah, itu kan terdiri dari bab-bab. Nah, pakainya Word nanti langsung bab 1, bab 2, bab 3 nyusun secara otomatis, tidak harus tuker prestige, tidak harus tuker file gitu. Yang diedit yang mana, terakhir yang mana nggak ketahuan, tapi itu tuh real time. Juga kalau mau mengisi data dengan Excel misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita dari blank ya, coba ini saya bagikan, maka nanti mari kita isi bersama. Misalnya kita kasih judul data pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas pelatihan ya. MSFT Jabar 4 misalnya. Nah, ini judulnya ini ya. Coba diisikan Bapak Ibu yang expert atau familiar terhadap Excel siapa? Ada yang mau angkat tangan jadi volunteer? Iya Pak, siap. Siap ya, Pak siapa? Bima Pak. Pak Bima. Nah, Ya. ini kan ini saya share, mari kita edit bersama. Nanti Pak Bima yang bikin kolom ini, caranya kan di-share di Bu Ani. Bu Ana sudah kelihatan belum share-nya? Nah, ini share ya. Kemudian ini kan masih people and guru inovatif with link can view. Jadi
Kalau ini yang di-share maka hanya bisa melihat, tapi kalau yang bisa mengedit maka ini allow editing. Biar yang kita share Bapak Ibu semua dalam akun Guru Inovatif bisa mengedit. Nih kita apply ya. Apply, kemudian kita dapatkan filenya, linknya. Nah, ini copy link. Kemudian copy. Nah, setelah copy, ini saya share ya. Saya share ke grup ya, yang mudah di grup WhatsApp aja deh biar coach connect-nya. Nah, udah. Saya share di grup WhatsApp atau di percakapan tim ini juga bisa ya. Di sini biar satu bodak deh. Ini di percakapan di conversation. Saya klik, saya paste di sini. Nah, silakan Bapak Ibu klik link ini, link biru ini. Semuanya klik link biru ini. Nanti akan secara real time terlihat di sini. Nah, siapa yang sudah masuk dan siapa yang bisa mengedit itu. Akan terlihat di Office 365-nya. Silakan Bapak Ibu sudah klik dan masuk. Pak Bima tadi belum di enter Pak, belum di enter belum kayaknya. di enter ya. Ya, jadi nggak bisa saya klik. Ya sebentar. Di Oh ya maaf. Ya siap. Nah, terus kita akan menyaksikan Bapak semuanya ini sambil memperhatikan ini bisa ya, Pak, sambil diisi. Silakan Pak Bima diisi ini nomor. Kemudian kita bekerja bareng deh nama. Tuh Pak Bima sudah bekerja ya. Ya. Kemudian tugas hari pertama kolom ketiga. Ya. Hari pertama aja, hari pertama. Kemudian hari pertama ini dibagi Pak, terdiri dari tugas random, survei, sama hari pertama Microsoft Teams sama apa ya? Microsoft Teams aja Pak, kayaknya. Oh ya udah, random, survei sama Microsoft Teams. Kemudian yang hari pertamanya ini di mergerkan. Nah, oke. Nah ini kita lihat switching. Jadi siapa yang bekerja bisa. Siapa yang bisa? Oh, ini yang sedang membantu saya nih Pak Bima ya. Random, survei, tim. Terus hari kedua di kolom F. Sama Pak ya. Ya sama, random, survei sama nih Suwe. Hari kedua itu Suwe sama bukan itu ya. Google Form kayaknya. Oh ya, form, Google Form sama kuis. Dan kuis. Dah deh, kita tracking hari pertama, hari kedua aja. Hari ketiga. Randomnya masuk B-nya. Silahkan di ini Pak, dirapikan Pak, dirapikan. Dua hari ini kita isi ya. Mari Bapak Ibu semua mengisi nama dan ketuntasannya. Kalau sudah tuntas di checklist, kalau belum tuntas di silang, di cross. Nah, terus sama-sama mengisi. Nanti itu secara real itu kita bisa bekerja dalam satu file. Semua organisasi, semua siswa terlibat, semuanya bisa mengedit. Nah, ini kan udah ada Bu Nur Latifah, sudah ada
Oke, silakan Bapak Ibu yang hadir bisa isi form ini ya untuk checklist tugas hari pertama dan hari kedua. Oke, silakan Bapak Ibu mengisi. Nah, semua yang hadir ikut mengisi ya. Caranya tadi link yang ada di percakapan tim diklik, kemudian akan masuk tertuju ke file ini. Secara real time semuanya bisa berkolaborasi. Sudah panas, sudah siap, rapi. Sudah ya, alhamdulillah tuh sudah 5 orang ya. Bu Siti, Bu Wawat, Pak Agus, Bu Resti, Pak Ardian sudah mengisi. Yang lainnya cuma 5 orang atau belum berhasil masuk? Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang ingin isi? Nah, ini Bu. HP kayaknya nggak bisa Pak ya. Apa? HP. Oh, pakai HP nggak bisa Pak. Kalau ya memang Office 365 itu sangat support itu melalui laptop. Ya kalau HP melihat webinarnya aja gitu. Pakai HP ini tadi. Ya ada yang bisa, mungkin spesifikasinya yang harus di-upgrade gitu. Kalau yang standar-standar kayaknya agak keberatan. Nah, ini manfaatnya buat apa kalau kita ingin misalnya antara pimpinan dengan stafnya atau dengan guru-guru memberikan minta tolong misalnya, tapi di survei dari jarak jauh, di monitoring, tolong saya buatkan PPT dong, mau presentasi juga bisa bekerja bareng. Oh itu kurang ini, kurang itu, dimasukin gambarnya kurang ke tengah dan sebagainya. Karena dalam satu layar dan satu file bisa dikerjakan oleh banyak orang. Bisa Word, bisa Excel, bisa PPT, bisa segala macam. Kemudian ini kalau nanti sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ini bisa di-share ke yang lebih luas lagi untuk dikoreksi, untuk diedit bisa. Yang penting orang dalam satu organisasi. Kalau mau dibatasi hanya orang-orang tertentu biar tidak semua mengedit ya, berarti ada tadi menggunakan emailnya, menggunakan akun guru inovatifnya, atau nanti di sekolah ya akun sekolahnya. Oh kita mau edit bertiga ya, yang diizinkan ditulis akunnya. Kemudian kalau ini nanti mau dibagikan tinggal simpan secara offline dan sebagainya. Tapi kalau sudah di offline kan
nggak bisa diedit bersama lagi, harus tuker file lagi, harus tuker apa namanya, tuker plastis. Tapi kalau selama masih mau harus dikerjakan dalam belum final ya, jangan di offline kan, tetap masuk dalam online. Dan ke apa namanya, kemudahannya kita nggak perlu menyimpan, karena save-nya itu setiap ada data masuk selalu di save secara otomatis gitu, dan dipanggilnya juga secara otomatis. Nah, itu mungkin salah satu ya penggunaan Office online dan untuk kolaborasi pembelajaran. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan silahkan ya, dari deploy tadi sama pemanfaatan Office 365 sama praktek baiknya di sekolah. Silahkan Bapak Ibu bisa angkat tangan, bisa ya siap. Kalau belum bisa untuk ini menyimak dulu. Silahkan, kalau nggak ada yang tanya ya ditutup. Tanya Pak. Ya silahkan, ada yang sudah raise hand belum ya? Saya lihat. Ingin bertanya, Pak. Ya, sebentar. Oh, nggak ada yang raise hand ya. Ya udah, pakai suara dulu. Siap apa? Yang mau bertanya Pak siapa? Pak Bima, Pak. Oh ya, silakan Pak Bima. Gimana? Ini yang tadi deploy, Pak, terkait dengan deploy. Ya. Ini untuk sekolah, berarti kan kita sekolah sudah ada websitenya tuh yang sch.id itu. Berarti bisa langsung pengajuan seperti langkah-langkah yang tadi Bapak buat itu ya? Iya, bisa. Nah, itu cPanelnya itu cPanel website kita atau cPanel baru itu dari Microsoft? Enggak, cPanel website Bapak. Website Itu kita kan ya berarti ya? tadi kan Ya. ada 2 tab tadi. Yang saya Ya. praktekkan ada 2 tab. Ada tab yang website, ada tab yang kita pakai akun Microsoft gitu. Oh iya, berarti tadi Ya. cPanelnya Sudirman itu ya Pak ya? Iya, cPanelnya Ya. Sudirman. Nah, Benar. berarti pakai cPanel saya. Terus Pak, ini ada pertanyaan juga nih dari rekan-rekan saya nih Pak. Iya. Untuk Microsoft ini apakah hanya mengakses untuk sekolah gitu ya? Kalau misalkan ada seperti rumah belajar, aktivis sosial masyarakatan yang memang ada bimbingannya Pak, kayak lembaga baca tulis Al-Quran dan juga MGMP Pak, kira-kira bisa difasilitasi atau hanya sekolah saja Pak? Selama itu untuk pendidikan dan memiliki legalitas itu bisa. Jadi di situ kan nanti organisasinya apa, punya webnya ada, kemudian legalitasnya punya, karena nanti akan disurvei, akan ditanya aja kan Microsoft, oh ini saya TK gitu, oh ya silahkan, oh ini saya bimbel prima apa, nggak nyebutin merek ini, saya bimbel nih misalnya untuk pendidikan, silahkan itu kan. Oh berarti fasilitasi itu ya bisa ya? Ya gratis untuk pendidikan, syaratnya punya sch.id. Nah, nanti kalau Bapak sudah dapat lisensi, nanti setahun itu full gratis. Kalau sudah bulannya mau perpanjang, nanti ada pemberitahuan secara otomatis. Kita di email kita, oh saya sekarang sudah diingetin, silahkan untuk memperpanjang. Saya itu nanti sampai waktu itu tanggal 20 Juli mulai aktif ini. Tanggal 20 Juli nanti akan diperpanjang secara otomatis dan free powerful, Pak. Jadi bisa diperpanjangnya pun free gitu Pak ya? Free jadi juga. Ada sih biayanya di situ, tulis yang dipilih kan Rp 0 rupiah. Oh iya, baik. Ya. Silakan dicoba aja Pak Bima, nanti kalau mengalami kendala nanti bisa japri gitu. Ya, nanti saya tanya Bapak ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya, yang lain?
Nanti kalau tutorialnya tadi nggak jelas bisa di setel langsung di YouTube, di HP atau di laptop Bapak Ibu disaksikan kembali bisa. Cukup. Pak, nanya Pak. Cukup Bapak Ibu ya. Ya silahkan. Pak Anas nanya. Ya silahkan Pak. Pak, kalau misalnya udah berhasil deploy untuk akun Office 365, buat siswanya dibatasi nggak berapa jumlah anak? Siswanya sampai 1 juta Pak. Dan yang mendeploy bisa membuat akun kayak guru inovatif gitu ya Pak untuk sekolahnya? Bisa, iya, bisa. Jadi nanti saya kan adminnya di sekolah nih. Saya nanti akan buatkan seluruh guru, seluruh karyawan, seluruh siswa. Kemudian 1 juta itu kan banyak. Nanti kalau sudah alumni, kalau sudah dilepas di ini, nah akunnya ya diblokir gitu. Nanti bisa dipakai buat siswa baru lagi. Kan nggak mungkin dalam satu ini ada 1 juta, kan nggak mungkin kan. Paling banyak kan 1000 ya siswa kita paling. Nah, terus bisa bergantian. Nah, kita bisa membuatkan untuk anak, orang tua, untuk pokoknya suka-suka deh. Mau ngasih ke saudara juga nggak apa-apa, tapi kan menembus kerahasiaan negara nanti kalau suka-suka itu. Jadi ya memang terlibat langsung dalam organisasi tersebut itu. Orang tua juga sebaiknya nggak dikasih, karena nanti kalau soal online bisa nembus dia. Bisa bantu anaknya jadinya. Jadi ya guru, karyawan, siswa misalnya. Bisa dibuatkan Pak. Tadi kan ada cara membuatnya itu tadi udah di tutorialnya juga. Silakan yang lain. Baik, sepertinya kalau sudah tidak ada ya, nanti bisa kita lanjutkan lewat percakapan chat atau media sosial lainnya. Alhamdulillah ya. Ini hari terakhir ya Bapak Ibu untuk webinarnya atau sinkronusnya, tatap mukanya. Sekarang tinggal memastikan tugas Bapak Ibu sampai nanti ada yang sampai tanggal 19, sampai tanggal 20, sampai tanggal 21, tinggal dilihat di tim. Nanti kalau sudah saya tutup dan Bapak Ibu ingin mengumpulkan, tinggal di chat aja di grup, nanti akan kita buka, diperpanjang gitu, diperpanjang masa pengumpulannya. Yang penting Bapak Ibu semangat gitu. Kalau nggak semangat juga dibuka sampai sebulan juga nggak keisi kan. Yang penting semangat. Kenapa? Tugas-tugas pribadi itu seakan menumpuk dan melelahkan, karena memang kita bisanya melalui pengerjaan tugas pribadi itu. Kalau webinar seperti ini kan terbatas, paling hanya ya konten-konten dasarnya aja yang disampaikan. Kan nggak mungkin saya mengulik seluruh daging-daging usus-ususnya ya. Saya paling hanya permukaannya saja. Nanti Bapak Ibu yang berselancar ke dalam ya, mengulik, mencoba-coba, kan coba gratis gitu. Ini untuk apa, seperti membuat kue nanti itu bisa indah sekali tampilannya kalau kita eksplorasi lebih dalam lagi gitu. Jadi semuanya Bapak Ibu yang mau mengembangkan. Nah, saya sudah menginformasikan ya, selanjutnya terserah Bapak Ibu mau dikembangkan atau mau hanya disimpan sebagai pengetahuan. Kalau pengetahuan tidak diaplikasikan maka tidak akan menjadi keterampilan gitu. Tapi kalau diaplikasikan akan menjadi keterampilan, apalagi nanti diimbaskan ya. Bapak Ibu kan setelah menjalankan tugas-tugas mandiri ini, karena kalau tidak mengerjakan tugas-tugas mandiri ini, nggak mungkin nanti bisa mendiseminasi karena tidak mengalami ya kan, tidak mengalami dan tidak cara memasukkan tugasnya seperti ini, cara memberi tugasnya seperti ini. Nah, silakan dikolaborasi. Di tugas-tugas itu semata-mata adalah untuk mengeksplor lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dan itu juga masih sangat sederhana, masih hanya file-file pembuka yang dikumpulkan. Untuk eksplorasinya harus terus berulang dan
tingkatkan ya untuk pengetahuan dan keterampilan, terutama kan kalau digital itu kan keterampilan menggunakan Office 365 untuk pembelajaran dan penilaian. Ya, tetap semangat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di fase webinarnya, ini fase pradesiminasi. Nanti akan ada webinar lagi atau tatap maya lagi di pradesiminasi. Semoga Bapak Ibu tetap betah, nyaman, ya, santai, serius, selesai gitu. Semua kan yang mengkrit kita, semua yang tergantung kita ya kan, kenyamanan hati atau kita tertarik atau tidak tergantung kita. Ini hanya bisa sebagai pengetahuan juga bisa, ini hanya sebagai kita ingin mendapatkan sertifikat saja juga bisa. Tapi kalau ini menjadi upgrade pengetahuan dan keterampilan yang nanti akan diimbaskan kepada teman-teman dan anak-anak kita yang lain atau siswa-siswa kita, nah itu akan lebih banyak bermanfaat ya, dan juga tentunya berpahala buat yang muslim, nanti di akhirat dapat sumbangan transferan peserta-peserta Office 365 yang mengajarkan lagi ke tempat lain ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya selaku Master Trainer di Jabar 4 ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penyampaian tutur kata yang kurang berkenan dalam mengkolaborasi pembelajaran selama 4 hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap kita bahagia, karena bahagia itu akan meningkatkan imunitas kita. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu.